Baik, teman-teman, mungkin kita mulai. Suara saya ada? Ada Ada Bu. Ibu. Ada Ibu. Bentar, saya ingin cek dulu saya dulu. Salah. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bisa ketemu lagi. Sekarang kita akan masuk ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita akan masuk ke prastase perawatan dasar profesi ini ya, holistik Islami. Ya, karena saya ini diminta tahun ini diamanahi menjadi koordinator untuk prastase KDPI, dan teman-teman KDPI adalah yang pertama ya. Nanti yang pertama, setelah KDPI nanti baru ke KMB, tergantung ya, nanti rotasi ada yang KMB dulu, ada yang anak, mater, jiwa, atau jiwa terlebih dahulu gitu. Tapi yang pertama kita adalah masuk di KDPI, atau intinya adalah ini tentang kebutuhan dasar. Jadi ketika mungkin teman-teman sudah waktu D3 sebelumnya atau sudah pernah PBL ketika S1, pasti akan dapat PBL 1, yaitu tentang kebutuhan dasar manusianya. Yang saya jelaskan dulu. Jadi saya minta waktu ke Pak Alvin hari ini. Mungkin kita akan kontrak mungkin maksimal di setengah 4 saja ya. Eh, ini tentang penjelasan prastase KDPI-nya. Nanti di pertemuan berikutnya nanti akan saya informasikan pertemuannya kapan. Saya menggantikan yang Pak Alvin. Saya akan menjelaskan mengenai format asuhan keperawatan yang akan digunakan di KDPI dan juga di apa di stase KMB juga gitu. Jadi karena kalau semuanya di hari pertama takutnya kita lelah ya, dan pasti nanti akan ada beberapa ya, waktu yang lainnya untuk penjelasan asuhan keperawatan. Jadi hari ini hanya tentang penjelasan bagaimana proses dari prastase KDPI-nya. Ya, teman-teman sudah kelihatan ya. Jadi, jadi intinya di prastase KDPI ini adalah teman-teman akan melakukan praktik keperawatan eh, dasar, jadi kepemenuhan kebutuhan dasar ya, gitu. Jadi nanti ketika pengambilan kasus pun, bukan kasus ya, asukan keperawatannya pun, teman-teman tidak melihat lagi ke, oh saya dapat kasusnya adalah gagal ginjal, penyakit ginjal, atau saya dapat kasusnya adalah CHF, tapi dilihat dari kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di situ. Oh misalkan CHF adalah kebutuhan oksigenasi, jadi nanti yang diambilnya adalah kebutuhan oksigenasi. Atau misalkan pada pasien CHF, dia kebutuhannya sebenarnya banyak ya, tergantung dia gangguannya di kebutuhan mana di setiap pasiennya. Itu ada contohnya, misalkan kalau CHF itu kebutuhan oksigenasi itu eh, juga bisa ya, masuk ke kebutuhan oksigenasi juga bisa, itu silakan. Atau pasiennya dengan dia post operasi laparotomi, ada nyeri, silahkan ke kebutuhan nyerinya. Jadi pada prinsipnya di KDPI ini adalah kemampuan mahasiswa nurse atau co-nurse menganalisis gangguan kebutuhan dasar pasien gitu. Jadi tidak dilihat dari penyakitnya apa, tapi ke kebutuhan. Kalau untuk jam prakteknya saya tidak akan membahas karena sudah disampaikan oleh Pak Alvin. Jadi saya lebih kepada kompetensi apa yang nanti akan teman-teman harus penuhi ya, harus penuhi untuk di KDP ini. Ya, jadi di tujuan khusus mata kuliah ini jelas kalau sudah owners itu adalah tidak lagi ke arah konsep ya, tidak lagi ke arah konsep dari penyakitnya atau kebutuhannya, tapi sudah mengimplementasikan ataupun mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan proses keperawatannya. Karena di KDPI jadi kita lebih ke gangguan kebutuhan dasar pasien, mulai dari bagian yang mengkaji, eh, melakukan pengkajian kebutuhan dasar pasiennya. Yang kedua adalah teman-teman nanti sebagai co-nurse mampu
menegakkan diagnosa keperawatan dan juga memprioritaskan sesuai dengan gangguan kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah mampu menyusun intervensi yang bisa menetapkan luarannya, intervensinya, serta rasionalnya. Karena kita di tahap akademik ya, jadi harus pakai rasional juga. Tadi sesuai dengan gangguan kebutuhan dasar. Begitu juga teman-teman nanti sebagai kauners harus mampu mengimplementasikan perencanaan yang sudah disusun untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya, sama mengevaluasi dan juga terakhir adalah mendokumentasikannya. Jadi kalau sudah di nurse atau koners ini adalah lebih kepada proses asuhan keperawatan, tergantung dia ada di mana. Kalau di KDPI berarti gangguan kebutuhan dasar. Kalau di maternitas berarti ke arah ke apa? Ke reproduksi, ke reproduktif ya. Kemudian di medikal bedah berarti ke kelolaan asuhan pasien dewasa gitu. Jadi itu. Kemudian ini untuk di capaian pembelajarannya karena kita Universitas Asia Bandung apalagi program studi PPN ya itu punya visi ke arah komplementer holistik Islami sehingga nanti setiap asuhan keperawatan kelolaan asuhan keperawatan baik mulai dari pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi sampai ke pengintegrasian IBN itu kita arahkan ke komplementer holistik Islaminya gitu. Maka di capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh program studi yang pertama di KDP ini adalah tadi ada sebenarnya ada 4 CPL ya. Ini tidak usah dihafalkan ya, saya hanya menyampaikan kompetensinya saja. Jadi teman-teman jelas ke arah tadi ya bertakwa kepada Allah hingga tadi sesuai dengan perspektif hukum, sesuai dengan sikap profesional Islam. Kemudian yang kedua, mampu memberikan asuhan keperawatan dengan holistik Islaminya. Yang ketiga, CPL 5 itu mampu melaksanakan edukasi. Lalu yang kesembilan adalah tadi em, meningkatkan keahlian profesional, terutama nanti adalah di bagaimana mengintegrasikan evidence-based nursing ke dalam kelolaan asuhan keperawatan. Dan sebelumnya mungkin sudah oleh Bu Nuni yang masuk ya mengenai IBN, jadi nanti teman-teman harus bisa menerapkan IBN ke dalam asuhan keperawatan di KDPI. Dan ini adalah kompetensinya. Jadi Mas bukan menyusun rencana ya. Pertama adalah mulai dari pengkajian, mohon maaf, mulai dari pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi, pengintegrasian IBN dan nilai-nilai Islam ke dalam proses asuhan keperawatan pada prinsipnya itu yang tadi yang sudah saya jelaskan ya. Gitu. Kemudian beberapa metode nanti yang akan dilakukan eh, pada saat proses apa namanya praktik KDPI. Nanti teman-teman satu akan melaksanakan kegiatan bedside teaching. Bedside teaching itu adalah melakukan metode pembelajaran klinis yang melakukan adalah teman-teman co-nurse dengan didampingi oleh bisa ke pembimbing klinis ataupun preceptor akademik atau dosen itu di depan pasien. Jadi teman-teman melakukannya itu bersama dengan pasien. Tapi bedside teaching ini bukan merupakan ujian. Ini adalah metode. Metode bagaimana misalkan metode PEMVIS saja kalau biasanya kalau bedside teaching PEMVIS itu biasanya dengan dosen, BST ataupun bedside teaching selain PEMVIS itu biasanya sama preseptor klinik ataupun CI. Sekarang kita menyebutnya ke preseptor gitu ya. Itu. Contohnya hari ini kita akan melakukan atau besok akan melakukan bedside teaching pemeriksaan fisik. Contohnya dengan saya adalah pembimbing akademiknya atau preseptor akademik. Sebelum melakukan ke pasien, nanti teman-teman ini satu-satu ya kalau namanya bedside teaching itu satu-satu ya, jadi tidak bergerumbul nggak jadi satu-satu. Teman-teman sudah kontrak dengan pasiennya, sudah mengetahui kondisi pasiennya, kemudian nanti akan menyampaikan kepada saya ataupun kepada dosen. Oh, kondisi pasiennya dia sakitnya ini, gangguannya seperti ini. Akan melakukan pemeriksaan fisik. Nanti pada saat sebelum ke pasien kita akan apersepsi dulu. Jadi BST itu adalah pada saat awal kita apersepsi dulu dengan dosen. Oh, nanti pemeriksaan fisik alatnya apa saja, prosedurnya bagaimana gitu. Terus kalau sudah selesai terminasinya seperti apa?
Jadi ada proses apersepsi dulu. Kalau sudah apersepsi dan mahasiswa siap, baru kita ke pasien melakukan pemeriksaan fisik. Yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah mahasiswa ko-nurse ataupun nurse tadi. Ketika mahasiswa melakukan, sudah selesai, terminasi di depan pasien, kemudian kita kembali lagi, diskusi lagi dengan dosen, mengevaluasi tadi apa yang sudah dilakukan. Jadi bedside teaching itu adalah teman-teman nanti akan lebih enak menggunakan bedside teaching karena kita ada persepsi, lalu melakukan ke pasien, setelah itu kita evaluasi bareng, gimana perasaannya, terus tadi kekurangannya apa, atau tadi ada nggak yang keliru atau seperti apa. Nah itu adalah bedside teaching. Jadi sekali lagi bedside teaching ini bukan ujian, tapi adalah metode. Ya, yang melakukan siapa? Teman-teman mahasiswa. Nah, pada saat ke pasien, nanti kita bareng-bareng. Jadi dengan dosen, dengan mahasiswa. Boleh dilihat bersama-sama? Boleh. Atau Bu, atau hanya ingin dengan satu mahasiswa tersebut, itu juga boleh. Tapi pada prinsipnya yang melakukan adalah mahasiswa. Kemudian metode yang kedua adalah, ini mungkin sudah hafal dan sudah paham ya, yaitu mengenai conference. Satu tadi bedside teaching, itu lebih kepada bagaimana teman-teman melakukan ke pasiennya. Kalau conference itu ada pre-conference, post-conference, sama conference-nya itu sendiri. Kalau pre-conference itu lebih ke bagaimana kesiapan mahasiswa Corners ini dari segi knowledge-nya sebelum memberikan asuhan keperawatan. Itu biasanya kita lihat dari ke konsep laporan pendahuluannya. Jadi di pre-conference ini lebih kepada mungkin kalau teman-teman biasa atau kita menyebutkan responsi LP atau responsi laporan pendahuluan. Nah, itu ada di pre-conference. Jadi kalau di tahap pre-conference, nanti akan saya jelaskan ya, Bu, kapan pre-conference, kapan basic teaching, kapan conference-nya, dan kapan yang lain. Pre-conference ini, mahasiswa UNERS itu sudah harus menyiapkan laporan pendahuluan, ya. Sudah harus menyiapkan laporan pendahuluan. Gitu. Jadi karena nanti di hari keberapa kita menyepakati, ya kita ada kesepakatan, yuk kita hari Selasa misalkan ada respons LP. Ya berarti di hari Seninnya begitu dapat kasus, teman-teman malamnya langsung ya mengerjakan laporan pendahuluan. Kemudian yang kedua, eh, selain di pre-conference ada post-conference, yaitu eh, untuk menilai, untuk melihat ya, bagaimana mahasiswa honors ini punya kemampuan dalam mengelola asupan keperawatan atau dalam mengelola pasiennya. Gitu. Ini di mana bisa dilihat yaitu dari laporan askepnya teman-teman. Jadi kalau pre-conference tadi adalah laporan pendahuluan, kalau post-conference itu adalah ke bagaimana selama ini teman-teman mengelola pasiennya. Gitu. Jadi bukan bagaimana kesiapan mengelola pasien, tapi bagaimana teman-teman sudah mengelola pasiennya. Berarti artinya kalau sudah di post conference itu sudah ada apa namanya sudah ada laporan askepnya, mulai sampai ke tahap evaluasi. Itu. Lalu yang ketiga adalah ini hampir sama ya post conference yaitu bimbingan asuhan keperawatan. Ini pada saat melakukan asuhan keperawatannya. Sebagai contoh misalkan hari Senin dapat kasus, hari Selasa responsi LP, dari hari Senin itu teman-teman sudah mengelola kasusnya, hari Selasa juga sudah mengelola. Nah, pada saat di sela-sela hari Selasa, Rabu, Kamis gitu, teman-teman bimbingan bisa diskusi dengan dosen, dengan Zoom atau dengan WA, yang penting sudah kontrak dulu atau langsung bertemu dengan dosen pembimbingnya. Kemudian berdiskusi tentang askepnya. Pada saat sela-sela askep itu ya, itu namanya conference. Tapi kalau sudah selesai tahap sampai evaluasi, baru kita sebut sebagai post conference. Nah, jadi ini nanti akan dilakukan oleh teman-teman. Kalau saya terlalu cepat, ini sampaikan ya. Lalu berikutnya adalah metode berikutnya. Tadi ada bedside teaching, ada conference, kemudian ada presentasi kasus. Ini adalah eh, kegiatan kelompok ya, tapi kalau ini lebih kepada tugas kelompok. Kalau tadi BST individu, konferensi individu, kalau presentasi kasus dan presentasi jurnal itu adalah kelompok. Jadi
tenang saja ya. Jadi kasus kelompok silahkan boleh dipilih dari kasus yang sudah dikelola oleh teman-teman yang lainnya atau teman-teman ingin yuk kita ambil kasus baru itu juga boleh. Tapi kalau udah banyak tugas nih, saya pengen kayaknya kasusnya punya siapa bagus deh. Boleh kita jadiin kasus kelompok, silakan. Gitu. Jadi itu presentasi kasus jadi presentasi asupan keperawatan. Lalu berikutnya adalah presentasi jurnal. Ini juga sama tugas kelompok, yaitu eh, presentasi jurnal adalah mempresentasikan hasil bisa implementasi, bisa juga bisa implementasi atau berdasarkan dari review artikel jurnal yang dilakukan di pasiennya. Tapi mohon mencari jurnalnya ataupun mencari artikelnya adalah yang non-invasif ya. Jadi jangan yang invasif. Jadi misalkan, ternyata pemberian obat ini pada pasien itu jangan, itu bukan ranahnya kita. Jadi lebih baik ke arah yang non-invasifnya gitu. Contohnya pada pasien dengan stroke selain ROM bisa dengan mirror terapi atau terapi apa ya namanya? Cermin, terapi cermin itu bisa gitu. Atau jadi ke arah-arah yang tolong dicari nanti artikelnya adalah yang non invasifnya. Itu ini adalah tugas kelompok. Lalu berikutnya adalah MTA, Meet the Expert. Itu adalah lebih kepada ketika misalkan ada di KDPI ini yang belum terpenuhi, itu nanti akan kita carikan expert yang memang sesuai dengan stase kita. Kalau KDPI biasanya jarang sih, tapi bisa juga gitu. Misalkan, oh ada nih dari rumah sakit tersebut, ada perawat yang memang dia expert dalam misalkan di perawat ICU yang memang sudah lama ada di situ tuh gitu. Jadi bagaimana pemenuhan kebutuhan oksigen misalkan pada pasien yang kondisinya sadar tidak sadar, nah, itu kita bisa lakukan. Tetapi MTA itu biasanya hanya di satu stase satu kali gitu. Ini bukan tugas ya, ini hanya metode itu. Jadi ada metode yang akan kita lakukan nanti adalah satu uji, kedua Friends, yang ketiga presentasi kasus, presentasi jurnal, dan juga MTA. Tapi kalau MTA biasanya jarang sih, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman akan kita nanti akan kita lakukan MTA. Lanjut, saya ke metode evaluasi. Metode evaluasi yaitu adalah metode penilaian yang akan nanti eh, dinilai oleh kami. Kami itu berarti dari dosen dan juga dari presenter yang harus teman-teman lakukan. Jadi kayak ujian deh, boleh dibilang ini adalah ujian. Ujiannya ada apa saja? Ujiannya ada namanya DOPS. Eh, DOPS itu adalah untuk mengetahui kemampuan teman-teman terkait dengan prosedur, keterampilan prosedur, skillnya. Ya, ini biasanya satu stase satu sekali. Berarti KDPI DOPS-nya hanya eh, kita kan saya jelaskan DOPS-nya apa saja. Ini saya hanya metode-metodenya dulu. Jadi DOPS itu adalah uji bagaimana skill teman-teman melakukan prosedur, kegiatan prosedur. Misalkan pasiennya ada suntik IM ya. Misalkan dia dapat obat apa tapi harus disuntik IM. Itu bisa sebagai DOPS. Atau asal diperbolehkan ya. Kemudian atau misalkan DOPS-nya, oh pasiennya Bu, dia belum mandi, kemudian bau dan sebagainya, boleh kita tuh memandikan itu sebagai DOPS. Atau belum gosok gigi itu silakan. Jadi DOPS adalah lebih kepada keterampilan ya, tuh, prosedural. Lalu berikutnya adalah mini CX. Kalau mini CX itu eh, ujian mengenai kemampuan komunikasi, melakukan pemeriksaan fisik, eh, implementasi proyek profesional. Jadi itu lebih kepada pemeriksaan fisik yang akan kita uji nanti. Teman-teman, nanti ujiannya satu DOPS itu adalah tadi terkait dengan prosedural skill-nya yang ada di rumah sakit itu. Kalau mini SEC lebih kepada pemeriksaan fisik, ujian pemeriksaan fisik atau PEMFIS kalau kita bilang ya, pemeriksaan fisik. Tuh. Ini satu kali, sekali aja. Lalu berikutnya adalah ujian SOKA. SOKA seperti biasa ya. Jadi
SOKA itu sebenarnya sama seperti ketika teman-teman responsi kasus dengan dosen. Bedanya kalau responsi kasus kan itu bukan ujian ya, tapi kalau SOKA adalah nanti kita kan lebih banyak bertanya, lebih banyak bertanya. Kalau responsi kasus itu lebih ke hanya kasusnya saja, tapi kalau SOKA nanti adalah bagaimana pengetahuan teman-teman mengenai konsepnya, mengenai asuhan keperawatannya, integrasi dari apa namanya hasil penelitian dan juga integrasi al-Islam ke Muhammadiyahannya. Dan itu mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Jadi SOKA itu adalah seperti ketika teman-teman sudah dapat kasus kelolaan, dapat nih, kemudian nanti akan ada bimbingan, lalu akan ada diujikan. Jadi kasusnya itu akan diujikan. Jadi teman-teman seperti mempresentasikan kasusnya. Oh, saya dapat kasus dengan gangguan oksigenasi, kondisinya dari pengkajiannya seperti ini. Diagnosa yang saya ambil ada ini, yang saya intervensinya saya rencanakan ini, saya lakukan ini, dan evaluasinya ini. Sudah presentasi, nanti kita akan tanya jawab. Dan ini adalah ujian ya, jadi metode evaluasinya ini. Lalu saya ulangi, berarti kalau untuk evaluasi kita ada satu DOPS, yang kedua PCE, ketiga ada SOKA. Sebenarnya kayak presentasi kasus, presentasi jurnal juga masuk ya. Itu adalah metodenya. Nah, berikutnya ini mungkin yang bisa diperhatikan ya. Jadi ya, ini selama KDP ini tadi saya sampaikan, teman-teman akan melakukan praktik KDP selama 2 minggu. Minggu pertama, minggu kedua. Saya nggak bahas jam dinas ya, sekali lagi ya. Hari-harinya saya juga tidak membahas, tapi yang jelas nanti sesuai dengan kalender akademik yang ada di Pak Alvin, silahkan nanti diikuti. Nah, di minggu pertama, ini ya minggu pertama, ini agak susah. Di minggu pertama, nanti teman-teman sepertinya tidak akan pindah ruangan, tapi tetap di satu rawat inap itu. Misalkan contohnya, saya ambil contoh saja, misalkan teman-teman yang praktik di Rumah Sakit Alisan. Di Rumah Sakit Alisan di ruang bedah misalkan, ruangannya apa sih? Umar Ubah ya misalkan biasanya. Jadi selama 2 minggu, satu kelompok tersebut nanti akan eh, praktik di satu ruang tersebut gitu. Jadi nggak akan pindah-pindah, oh dari Umar bin Khattab nanti lanjut ke mana gitu, enggak gitu. Karena nanti soalnya ada beberapa yang tadi teman-teman harus mengelola kasusnya itu berbarengan. Jadi di minggu pertama, tugas teman-teman adalah satu, untuk tugas individu, menyusun laporan pendahuluan, dan juga menyusun laporan asuhan keperawatan individunya ya, tugas individunya itu. Satu, minggu pertama adalah cukup satu LP, satu ASKEP. Kemudian, nanti di minggu pertama juga, teman-teman melakukan BST. BST-nya boleh sama dosen atau sama preceptor. Dan juga ujian mini SIEK PEMFIS, pemeriksaan fisik, sama ujian DOPS. Ujian DOPS-nya apa saja? Ujian DOPS-nya adalah satu personal hygiene, satunya lagi asuhan keperawatan spiritual Islam. Apa aja? Mau murotal, mau chef boleh, membimbing doa boleh, membimbing untuk sholatnya, tayamumnya, itu boleh. Gitu. Tapi kita kaji dulu spiritualnya bagaimana, dia kebutuhannya ada di mana. Ya, saya ulangi, di minggu pertama ini, teman-teman tugas individunya adalah satu, bikin satu LP, satu ASKEP. Ujiannya adalah mini SIEK PEMFIS satu saja, DOPS-nya itu satu DOPS personal hygiene, satu DOPS dari asuhan keperawatan spiritual Islam. Ya. Kalau mini SIEK, ujiannya nanti sama dosen. Kalau yang personal hygiene nanti sama preceptor.
asuhan keperawatan Islamnya sama dosen. Nanti akan saya tuliskan sini, tenang aja, nanti ini akan saya bagi dan saya tuliskan, saya bagikan ke teman-teman. Nah, jadi ini yang akan teman-teman lakukan di minggu pertama. Oke. Nanti untuk diskusi tanya jawab kita setelah saya presentasi ya. Minggu kedua, minggu kedua yang harus teman-teman lakukan adalah cukup satu laporan ASKEP. Yang kedua, persiapkan untuk presentasi jurnal, presentasi kasus, SOKA. Nah, tenang nih ya, nanti saya kasih ini. Tugas individunya di minggu kedua adalah laporan ASKEP. Jadi ambil kasus baru. Jangan ambil yang kasus minggu pertama, jangan. Itu individunya. Nah, nanti tugas kelompoknya adalah presentasi kasus sama jurnal. Saran saya, silahkan ambil presentasi kasusnya adalah kasus yang dari teman-teman minggu pertama ini. Nah, biar lebih mudah. Jadi si apa tadi kasusnya ini, presentasi kasus ini, saran saya ambil dari kasus yang ini. Silahkan ambil misalkan satu kelompok ada 5 orang, A, B, C, D, E. Nah, di minggu pertama kan A, B, C, D, E tersebut, 5 mahasiswa tersebut bikin ASKEP sama bikin LP. Nah, silahkan pilih. Oh, kayaknya ASKEP-nya punya B itu lengkap, bagus, dan pasiennya itu apa ya, kayaknya kompleks deh gitu. Kita ambil aja yuk kasusnya punya B untuk presentasi kasusnya kita. Silahkan. Atau, Bu, saya pengen kelompok saya ambil kasus baru. Boleh. Itu juga boleh. Gitu. Ya, jadi sekali lagi, yang ini, kasus ini diambil dari yang ini. Ini untuk mempermudah teman-teman, karena kan Bu tugasnya banyak ya, pasti ya mahasiswa kan Bu tugasnya banyak gitu. Belum lagi ini yang bekerja misalkan, berkeluarga dan sebagainya. Nah ini saya fasilitasi, silakan ambil dari sini. Kemudian yang kedua, jurnalnya, ini presentasi jurnal tuh yang gimana? Ini adalah jurnal untuk ini. Jadi jangan sampai misalkan, Bu, kelompok saya laporan ASKEP-nya tentang nyeri. Jurnalnya itu adalah tentang kebutuhan oksigen. Nah, nggak nyambung gitu. Jadi, si jurnalnya ini adalah, kita udah mengkaji, oh, pasien punya B ini, dia gangguan kebutuhannya adalah di nyeri, aman nyaman nyeri. Berarti artikel jurnalnya, saya harus nyari dong untuk yang aman nyaman nyeri, sesuai dengan kebutuhannya. Oh, ternyata ada Bu, kompres dingin misalkan. Bisa untuk pasien dengan kondisi yang seperti ini. Silakan, itu dibuat ke presentasi jurnal. Jadi si jurnal dan juga kasus ini, silakan ambil dari minggu pertama. Nah, kalau SOKA, ini SOKA sekarang. SOKA ini adalah dari ini, minggu kedua. Ini individunya. Saya ulangi ya, di minggu kedua. Minggu kedua, eh, tugas individunya adalah bikin laporan ASKEP. Laporan ASKEP ini nanti akan diujiankan SOKA. Ini individu. Kalau SOKA berarti individu. Yang kedua, di minggu kedua, jadi untuk individu, tugas di minggu kedua tugas individunya cuma satu nih, ASKEP saja. Tapi nanti akan diujiankan ya untuk kesokannya gitu. Nah, di minggu kedua juga tugas kelompoknya itu udah mulai tuh. Ada presentasi jurnal, presentasi kasus. Diambilnya dari mana? Dari kasus minggu pertama. Silakan dipilih punya siapa saja. Artinya apa? Kalau udah melihat teman-teman sudah melihat jadwal seperti ini, berarti di minggu pertama kelompok saya sudah harus bisa menentukan kasusnya siapa yang akan kita jadikan presentasi kasus. Lalu di minggu pertama, setidaknya kita di hari antara Kamis Jumat ya, itu teman-teman sudah merancang, oh berarti gangguan kebutuhannya apa, kita harus mengintegrasikan IBN-nya, hasil penelitiannya, artikel jurnalnya, itu sesuai kebutuhan tersebut. Jadi di minggu pertama nih, kelompok udah mulai kerja nih.
Jadi bukan, oh berarti Bu saya kerjanya nanti di minggu kedua ya. Kalau bisa jangan. Di minggu pertama udah kelompok sudah mulai bekerja. Ya karena di minggu pertama kan banyaknya tugas individu ya gitu. Sementara di minggu kedua ini ada tugas individu ada, kelompok ada. Jadi nanti manajemen kelompok mohon di minggu pertama tuh saling mengingatkan jangan, "Bu, saya tugasnya banyak banget nih harus ini harus itu." Ingat teman-teman di kelompok jadi oh, bisa teringatkan dan yuk kita siapa yang ngerti siapa yang akan melakukan itu yang akan ke perawatannya. Jangan, oh Bu tenang aja lah, yang B kan udah lengkap tuh, jangan seperti itu gitu. Jadi kita serahin aja ke B itu, jangan seperti itu. Ya, jadi ini akan teman-teman lakukan kompetensi teman-teman selama 2 minggu di KDPI. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi secara ringkasnya sebenarnya seperti ini. Nanti lebih enaknya di ranap satu, mangga ya. Di apa nih di minggu pertama ya di minggu pertama Senin itu teman-teman dapat kasus, Selasa responsi berarti ini pre-conference, lalu Rabunya nanti akan PST dengan dosen, Kamisnya saran saya jadi di minggu pertama itu mini X sama docs itu udah habis di minggu pertama aja. Eh, Kalau bisa jangan hutang ujian nantilah di minggu kedua gitu, kalau bisa jangan. Jadi di minggu pertama sudah responsi tadi ya, pokoknya teman-teman sudah siap LP-nya. Hari Selasa kita responsi. Biasanya kalau responsi LP hari Selasa, Rabunya BST. Ada juga yang Selasa langsung habis sama BST gitu sekalian. Kamisnya nanti ujian minisek PEMFIS dengan dosen. Jumatnya ujian DOPS dengan dosen dan juga siapa namanya? Waktunya nanti baru responsi kasus. Toh siapin aja teman-teman Jumat sudah selesai kasus. Nanti di minggu kedua itu laporan ASKEP untuk individunya. Ini jika dosen akan responsi atau langsung disokakan di sini. Terus hari Jumatnya kita langsung preskas sama presjur. Nah, preskas presjur biasanya tergantung nih kemungkinan ada, pokoknya setiap kelompok harus siap ya. Preskas sama presjurnya teman-teman harus siap. Tergantung nanti biasanya metodenya adalah menggunakan Zoom daring itu rumah sakit Alisan sama rumah sakit Alisan, nanti Alislam sama Alislam, RSBK sama RSBK dan sebagainya gitu. Biasanya seperti itu. Nanti akan serentak biasanya. Gitu. Jadi saya buatnya ini eh, kita fikskan hari Jumat adalah untuk Preskas sama Presjur. Jadi mohon jangan ada Bu saya ujian DOPS-nya di hari Preskas Presjur jangan, karena Preskas Presjur ini nanti dianggap sebagai jadi teman-teman bukan tidak dinas ya, teman-teman tetap jadi dianggapnya ini adalah jam dinas tapi sebenarnya teman-teman sedang Preskas sama Presjur. Nanti akan kami sampaikan ini ke Lahan itu ya itu. Jadi eh, Preskas Presjur kita sepakati di hari Jumat saja. Untuk yang lainnya Soka bisa tentatif lebih baik di hari Rabu, ada yang mungkin dosen nggak bisa di hari Kamis silakan gitu. Tapi asal tadi asuhan keperawatannya sudah ada gitu ya. Lanjut kata tertib seperti biasa, saya nggak akan bahas waktu sekali lagi. Seperti biasa teman-teman nanti eh, ya karena kita walaupun COVID card-nya sudah nggak ada atau apa pokoknya APD tetap disediakan. Praktik klinik wajib 100% hadir mahasiswa. Eh, Jadi kalau bisa 15 menit sebelum jadwal dinas itu sudah datang teman-teman. Mohon ini dilihat terlambat di waktu lebih dari 15 menit tadi ya karena teman-teman ada di klinik jadi pasti ada eh, penilaian untuk di kliniknya. Terus kalau lebih dari 15 menit nanti jangan meninggalkan ruangan sebelum jam istirahat dan selalu konfirmasi kepada perawat ataupun preceptor yang ada di sana seperti itu ya. Kemudian eh, tanpa izin ya. Kalau misalkan izin karena sakit menggantinya sesuai hari sakit. Kalau izin karena sakit gantinya sesuai hari sakit. Terus tadi ya tanpa izin 1 sampai 3 hari
mengganti 3 kali yang ditinggalkan. Jadi kalau misalkan ada yang izin nih 1 hari, tapi wah, tanpa izin, mohon maaf, tidak ada keterangan 1 hari nggak masuk, maka mengganti hutangnya 3 kali ya, gitu. Terus tadi tanpa izin selama 7 hari berarti dianggap gugur stase. Terus ketika misalkan teman-teman akan mengganti izin, akan mengganti dinas, mohon komunikasi dengan preceptor dan juga dosen pembimbing masing-masing. Bahkan oh ada pembimbingnya dengan saya atau bukan dengan Pak Alvin atau dengan Bu Maya, silahkan sesuai dengan pembimbingnya itu, gitu ya. Lalu nanti harus ada kelengkapan administrasi surat ganti dinas. Ini surat ganti dinas nanti akan diberikan dan teman-teman bisa minta ke Pak Rizky ya, bisa menggunakan WA seperti itu, Bapak sini. Baik, itu mungkin mengenai KDPI. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silakan. Dari KDPI, saya hanya akan menjelaskan ke ininya saja. Nanti modul masih saya susun. Nanti akan teman-teman akan dapat modulnya. Eh, saya hanya ke arah kompetensinya saja. Assalamualaikum Ibu. Ya, mangga. Waalaikumsalam. Ibu izin bertanya, untuk minggu pertama itu kan ada BST ya Bu ya, Betul. yang diujinya sama dosen ya Bu. OBS. Eh, Mhm. iya Bu. Nah, untuk BST ini kan terkait ujian pengkajian ya Bu. Nah, untuk pengkajiannya ini apakah harus kasus kelolaan kita atau mungkin bisa bebas dari pasien lain gitu Bu? Oke, ya. Baik. Diandra ya, baik ya. BST, BST tidak harus selalu pemeriksaan fisik. Jadi bisa juga kita BST dengan preseptor misalkan. Karena kalau eh, kenapa pemeriksaan fisik oleh dosen? Karena pemeriksaan fisik kan kita bisa sewaktu, artinya bisa kita jadwalkan dan pasti ada pasiennya kan gitu. Tapi kalau prosedural misalkan EKG itu prosedural skill selain pemeriksaan fisik itu BST dengan preseptor kliniknya. Jadi mau kapanpun preseptor klinik akan melakukan silahkan gitu. Kalau dengan dosen biasanya kita oh sekalian ya besok sama responsi LP kita akan BST pemeriksaan fisik lebih baik ke pasien kelolaannya. Tapi kalau nggak dapet pasien, Bu, hari pertama ternyata pasiennya dikit banget, boleh dengan pasien yang seadanya itu. Dan itu bukan merupakan ujian, tapi lebih kepada metode. Tapi yang nanti dari bukan jadi bukan nilai ujian ya, tapi itu metode. Tapi perseptor nanti akan melihat menilai gitu. Itu mungkin ya bisa Iya baik Bu. dipahami. Iya bisa dipahami Bu. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Yang lainnya silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, Assalamualaikum Bu, izin konfirmasi. ya, Waalaikumsalam. Untuk yang tadi dapat hari pertama kan langsung buat LP, berarti pada saat memasuki ruangan kita praktek hari pertama itu harus langsung bikin LP-nya apapun itu atau gimana Bu? Atau lihat kasusnya dulu di ruangan? Oh ya, ya baik. Jadi kalau hari pertama, ini kan KDPI biasanya yang pertama nih. KDPI pertama hari Senin biasanya pembukaan tuh, orientasi ya. Biasanya kayak gitu kan. Itu kita kita beli maklum lah. Teman-teman pasti akan masuk ke ruangan, tergantung dari rumah sakit itu ada yang orientasinya dia menggunakan YouTube di hari Minggu sebelumnya, tapi umumnya biasanya hari Senin teman-teman nanti akan semua rumah sakit akan pembukaan atau orientasi. Berarti kan masuk ke ruangannya kemungkinan hari Selasa. Ya, itu sampaikan saja ke pembimbing nggak apa-apa. Hari Selasa kami baru masuk ke ruangan dan di hari Selasa kita juga pasti akan melakukan rapat koordinasi dengan preseptor dan juga masing-masing rumah sakit. Di hari Selasa, mohon setiap begitu mahasiswa datang ke ruangan, bukan pada saat orientasi, tolong diberikan kasus. Kasusnya sesuai dengan yang tadi karena KDPI berarti ke kebutuhan gangguannya ya gitu. Jadi di hari Selasa teman-teman baru dapat kasus. Kemudian silakan dibagi. Kemungkinan nanti kalau untuk responsi LP-nya kemungkinan di hari Rabu gitu. Karena hari Senin, hari Selasanya baru dapat kasus nih gitu. Eh, Kalaupun misalkan nanti ada mungkin ada perseptor yang dia jadi sambil struktural juga dan sebagainya atau seperti apa, ingatkan saja. Eh, Minta maksudnya pembagian kasus dari kelompok kami apakah sudah ada pembagian kasus Bu atau oh kalian cari sendiri teman-teman cari ya silakan berarti itu kan sudah dapat izin ya gitu jadi tetap
hari Selasanya begitu sudah masuk ke ruangan, minta kasus, sudah dapat kasus, Selasa malam pokoknya sudah siap ya, wayangnya sudah jadi mahasiswa, jadi siap-siap. Selasa siang malam itu udah dengan LP-nya, Rabu teman-teman sudah harus siap responsinya. Itu Teknik Medina. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Sebentar saya sambil menunggu ya nih. Di modul nanti ada panduan untuk pembuatan BST dan SOKA seperti apa. Oh, ya. Kalau di modul nanti akan saya lengkapi dengan penilaian BST itu yang harus dinilai apa saja karena BST itu tadi bisa PEMFIS, bisa skill prosedural. Jadi bukan setiap oh Bu BST KG berarti pertama harus gel atau enggak, tapi poin-poin apa saja yang harus dinilai dalam BST. Itu nanti akan saya berikan. Kalau SOKA, SOKA itu seperti apa? SOKA itu seperti jadi begini mungkin Bu. Misalkan teman-teman SOKA berarti di minggu kedua tadi ya. Di minggu kedua teman-teman nanti akan SOKA hari Senin dapat kasus. Sudah dikelola dari pengkajian, diagnosis sudah diangkat, intervensi, implementasi ini sudah dilakukan. Nah, tadi SOKA kalau nggak salah hari Kamis atau Rabu ya, hari Rabu kalau nggak salah. Nah, selama teman-teman dari hari Senin itu teman-teman pokoknya begitu dapat kasus, tolong langsung dimasukkan ke dalam asuhan keperawatan kan teman-teman tidak diminta menulis ya, tapi kan dimasukkan lewat komputer ya, maksudnya kalian ngetik gitu, teman-teman itu ngetik untuk LP sama kasusnya kan gitu. Jadi pokoknya begitu dapat pengkajian apa, langsung ketik pengkajiannya sampai hari Senin, Selasa, sampai implementasi sampai evaluasi. Hari Rabunya teman-teman akan soka. Sokanya seperti apa? Sokanya nanti akan per individu, jadi satu-satu presentasi di depan dosen, menjelaskan tentang kasusnya, pasiennya seperti ini, namanya ini, sampai dilakukan hari ketiga pasiennya tidak teratasi diagnosa yang pertama misalkan. Oke, selesai sampai itu, lalu tanya jawab, Bu. Tanya jawab seperti biasa, seperti responsi gitu. Oh, pasiennya kenapa nih kok tidak teratasi? Emang berapa kebutuhan oksigennya? Terus kenapa diangkat diagnosanya ini? Lalu pengkajian apa nih? Kok pengkajian spiritualnya tidak terini nih gitu. Jadi sebenarnya SOKA itu seperti teman-teman ya sama seperti mungkin ketika ada yang sudah dari D3 keperawatan tuh kayak ujian KTI kali ya. Tapi jangan yang aduh capek banget dong kayak ujian sesungguhnya itu enggak. Jadi karena setiap fase pasti nanti akan ada SOKA gitu. Jadi ujiannya tidak ada contoh apa ya, tidak ada contoh format SOKA seperti apa. Yang perlu disiapkan oleh teman-teman adalah cukup askepnya teman-teman siapkan. Bisa di print, tergantung, mungkin lebih baik di print biar nanti dosennya sambil membaca, kita bisa langsung tanya jawab. Jadi tidak ada formatnya, gitu ya. Nanti kalau di modul akan saya sediakan format asuhan keperawatannya dan contohnya, lalu format-format penilaian, kompetensi apa saja yang nanti harus teman-teman raih di situ. Itu ya. Oke, saya sambil jawab nih yang ada di chat. Untuk minggu kedua itu tugas individu hanya laporan kasus. Ya, betul, hanya laporan kasus saja. Tapi di SOKA, karena nanti pasti akan ditanyakan, contoh dengan kebutuhan yang meskipun tidak bikin LP, tapi teman-teman juga harus siap dengan konsepnya. Gitu. Tapi tugas dari saya hanya cukup askepnya saja. LP ada formatnya. Oh ya, formatnya ada sebentar-sebentar. Saya sampai lupa. Itu mau diingetin ya, bentar. Ini untuk format. Nanti akan saya bagikan ya di panduannya. Jadi ini format laporan pendahuluannya. Ya, tergantung kebutuhannya sebentar ya. Ya, ada definisi fisiologi, contohnya misalkan kayak gangguan kebutuhan oksigenasi ya. Berarti apa tuh oksigenasi, kemudian fisiologinya bagaimana sih sebenarnya oksigenasi itu gitu kan, mulai dari yang secara respirasinya, pokoknya proses secara fisiologisnya bagaimana, nilai normalnya ya eh, dari oksigen tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian masuk ke ini secara konsepnya. Konsep pengkajian untuk gangguan oksigenasi itu apa?
kebutuhan pengkajian secara konsepnya. Diagnosanya yang bisa muncul pada pasien dengan gangguan oksigenasi itu apa saja. Jadi tidak menjurus pada satu kasus. Jadi gangguan oksigenasi kan bisa ke bersaluran nafas, pertukaran gas, penyampaian ventilator misalkan itu, lalu pola nafas, ya itu kan juga bisa ke oksigenasi. Jadi nggak harus, oh Bu, pasien saya kan TB, enggak. Ini secara konsep. Rencana keperawatan untuk pasien dengan gangguan oksigenasi seperti apa? Tuh silakan daftar pustaka. Oke. Kemudian ini format laporan nanti apa namanya? Laporan kasus ya, mohon maaf, laporan kasus. Ini formatnya mulai dari pendahuluan, tinjauan teori artinya kan tetap ya. Ini berarti dari LP-nya yang sudah disusun, baru nanti keasuhan keperawatannya. Ya, nanti mohon karena teman-teman akan ke KIA, jadi mohon ada pembahasannya. Ada pembahasannya mungkin mulai dari ini kayak KIA kecil-kecilan ya, gitu. Jadi mini KIA, biar nanti teman-teman nggak kaget ketika masuk ke KIA. Ya, ini formatnya mulai dari pendahuluan seperti biasa latar belakang tujuan, tinjauan teori berarti ke LP-nya ya, mulai dari definisi tadi, komplikasi, kemudian pengaturannya sampai yang tadi yang saya sampaikan itu, sampai ke secara konsep asuhan keperawatannya bagaimana, baru masuk ke asuhan keperawatan kasus kelolaan kelompok kita. Itu mulai dari pengkajian sampai evaluasi, baru nanti pembahasan. Kemudian penutup sama daftar pustaka. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti teman-teman manajemen kelompoknya harus sudah mulai dibentuk. Ya, dibentuk maksudnya gimana? Kalau satu kelompok itu ada 10 orang, jadi harus bagi-bagi, jangan hanya, oh itu mah kasusnya punya B nih, ya udah B aja yang ngerjain eh, apa laporan kelompok askepnya jangan gitu. Jadi kalau bisa, oh 5 orang ya kita ngerjain laporan ini, nanti 5 orangnya lagi kita ngerjain ke jurnalnya. Nah, ini yang jurnalnya belum saya masuk, coba udah masuk belum ya? Ini pengkajiannya sudah saya masukkan. Yang belum masuk hanya laporan jurnalnya. Nanti jurnalnya akan saya masukkan ke, oh ini sudah ada. Ini format laporan jurnal. Jadi ada 5 orang ngerjain yang askep kelompok, 5 orang ngerjain yang jurnal kelompok juga. Jadi nanti kerja semuanya ya. Mohon jangan, ah itu yang jurnal B aja lah, yang kasusnya sama yang C kita mah tinggal terima ini aja gitu. Mohon jangan seperti itu ya. Karena ini kan toh juga ini nanti semuanya teman-teman pasti akan mendapatkan KIA ya bareng-bareng. Jadi kita latihan. Nah ini untuk format laporan jurnal, ada judulnya, kemudian abstrak, lalu metode penelusuran jurnal menggunakan Pico ya, seperti itu kemarin sudah dijelaskan sama Bu Nuni. Eh, Bab tiganya pembahasan keputusan klinisnya sampai ke pembuatan SP itu. Ya nanti ini akan saya jelaskan. Jadi mulai dari asuhan keperawatan, askepnya, kemudian jurnalnya nanti akan saya bahas di pertemuan kedua, bukan yang sekarang. Karena ini pasti akan panjang nanti. Ya, itu. Ini nanti sudah saya masukkan ke dalam modulnya, dan ini beberapa format penilaian. Penilaian ada penilaian sikap, penilaian mini ininya, kemudian ada penilaian DOPS, lalu ada penilaian apa lagi nih? BST tadi yang ditanyakan mungkin ya. Jadi ini BST-nya poin-poinnya apa saja. Nanti akan saya bagikan modulnya. Mudah-mudahan modulnya hard copy ya. Ini ada penilaian SOKA, jadi udah lengkap di sini. Tuh, sebentar saya sambil membaca lagi. Oh, untuk presentasi jurnal, kita implementasikan ke pasien setelah dipresentasikan atau sebelum dipresentasikan. Oke, baik. Eh, untuk presentasi jurnal atau tadi ya laporan jurnal kelompok itu, kita sudah implementasikan ke pasien. Meskipun apakah itu nanti dia efektif, tidak efektif, kita implementasikan. Tapi mohon selama teman-teman tadi mengimplementasikan, memilih artikel jurnalnya, itu selalu bimbingan sama pembimbing. Jadi bimbingannya itu bukan di minggu kedua, tapi di minggu pertama tuh udah mulai. Bu, saya dapat pasien TB dengan kebutuhan oksigenasi. eh, Kita kelompok sudah mencoba mencari artikel jurnalnya itu
ada nemu misalkan semifolor, kemudian meniup balon atau misalkan apa ya, atau gitu. Oke, baik kita lihat satu-satu. Bisa nggak ketiganya itu bisa untuk pasien DBD? Oh bisa Bu. Baik kalau bisa, teman-teman kira-kira mau milih mana nih? Dilihat dari masing-masing. Jadi itu harus bimbingan sama pembimbing. Jadi jangan eh, bimbingannya baru di minggu kedua. Kalau bisa jangan. Itu ya. Itu. Jadi biar nanti teman-teman itu sudah melakukan ke pasien, nanti kita bisa mengevaluasi. Misalkan Bu, kelompok saya milih ACBT, aktif breathing teknik, saya lupa AC aktif aktif breathing teknik kalau nggak salah saya lupa ininya apa. Oh ternyata ACBT bagus Bu untuk pasien TB, dia bisa meningkatkan sputum, mudah untuk mengeluarkan sputum. Kemarin sudah saya terapkan ini kepada pasien, nanti presentasi seperti itu ya, dan ini hasilnya efektif. Nah itu nanti presentasi jurnal kita libatkan para preseptor rumah sakit biar nanti preseptor rumah sakit juga oh ya ternyata ada nih dari jadi mahasiswa konus itu harus punya oleh-oleh buat rumah sakit jadi jangan hanya kalau kita mengelola pasien askep nggak hanya itu ya jadi kalau bisa itu pada saat minggu pertama sudah diimplementasikan kepada pasien. Meskipun Bu ternyata baru hari dua kali implementasi pasiennya pulang it's okay nggak apa-apa nggak masalah gitu. Nah, jadi di presentasi jurnal ini adalah tujuannya bukan untuk apakah melihat punya saya efektif atau tidak, tapi lebih kepada bagaimana teman-teman mampu mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dan bagaimana bisa menemukan penelitian yang memang yang sesuai yang memiliki bobot penelitian. Jadi ada level evidence yang akan teman-teman oh Bu yang ACBT ini dia RCT terus kemudian kalau yang semifolor dia eksperimen. Nah, kita coba yang RCT aja karena RCT level evidence-nya lebih bagus daripada yang eksperimen misalkan gitu ya. Jadi lebih kepada itu. Ya, jadi kalau bisa sudah diimplementasikan ke pasien dan itu bimbingan ya. Jadi dari minggu pertama bimbingan ke dosen. Berikutnya, kalau untuk SOKA nih pertanyaan dari Bu Yusma Sahratun ya. Kalau untuk kasus di minggu kedua, untuk penilaian SOKA, apakah menggunakan kasus yang di minggu pertama atau harus kasus yang baru, Bu? Kasus yang kedua. Di minggu kedua tadi kan tadi ada yang ini ya. Bentar. Nah ini nih. Minggu pertama kan tadi udah laporan pendahuluan sama ininya sama laporan kasusnya kita untuk presentasi kasusnya ya. Nah tapi kalau untuk SOKA ini dari kasus yang ini Bu, dari kasus yang hari Senin minggu kedua gitu ya. Nggak ada lagi. Ya sudah tidak ada lagi. Silakan teman-teman ada yang mau didiskusikan ditanyakan? Ibu Tia izin bertanya. Ya silakan ya. eh kan tadi ada presentasi jurnal ya, Bu. Jadi presentasi jurnal dan presentasi kasus ini saling berhubungan. Betul. Maksudnya jurnal yang diambil itu apa masuk Untuk ke pasien intervensi tersebut. kasus Betul. tersebut gitu ya. Betul. Ya. Nah, di sini untuk presentasi jurnalnya, Bu, ada minimal jurnal yang harus kita reviewnya berapa gitu atau maksimal? Karena kan Kalau mungkin nggak minimal bisa saya hanya kasih satu banyak ya. jurnal langsung. Kalau mau minimal saya kasih banyak ya. Ya, jadi ada syarat untuk ini. Nanti akan saya berikan contohnya ya, biar nanti teman-teman ada gambarannya juga. Eh, karena kan lokal comment sudah jelasin lah ya sama Bu Nun ya bagaimana untuk Pico mesh-nya itu bagaimana itu saya kira sudah saya anggap teman-teman sudah pintar lah kalau untuk itunya gitu. Jadi lebih baik ada menggunakan jurnalnya adalah dengan metode level evidence yang setidaknya ya RCT atau eksperimen, kemudian eh, tiga dari luar, dua dari dalam. Lebih dari itu lebih bagus lagi. Ya, nanti akan saya berikan contohnya pas di pertemuan mendatang, nggak yang sekarang. Gitu ya. Jadi betul tadi untuk jurnalnya ini berkesinambungan dengan kasus yang kita kelola. Jadi dengan presentasi kasusnya kita. Jadi nanti kita enak ketika presentasi kasus. Oh di kasus ini diagnosa saya ini ada yang teratasi karena kami juga mengimplementasikan untuk hasil penelitiannya adalah menggunakan ini.
Dan nanti berikutnya adalah presentasi jurnalnya adalah tentang ini, gitu. Nanti akan enak secara kesinambungannya. Gitu mungkin Tiah ya, jadi pahami ya. Ya, bisa Bu. Makasih. Ya, baik. Yang lainnya silakan. Sudah cukup? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Ibu terkait DOPS kan ada personal hygiene Bu ya, kayak bimbingan, Hmm, ada bimbingan tayamum juga, terus bimbingan doa juga. betul. Kalau untuk pasiennya Bu ya, jika pasiennya sedikit, apakah kita memakai pasien yang sama sama teman kita atau cari lagi yang lain Bu? Nah, tadi DOPS itu di minggu pertama ini ya. Minggu pertama ya. Kok pecah? Nih berarti ya, DOPS kita kan di minggu pertama ini ya. Minggu pertama nih. Biasanya dosen itu habis mengisi X itu langsung DOPS AKSM-nya, aksinya. Jadi Recording in progress. kasusnya Perlu lihat ini juga ada persyaratan bahwa tenaga kesehatan di tersebut mute. terlebih dahulu lulus uji kompetensi. Ibu Ita boleh di mute sebentar. Ya, baik, terima kasih Bu Ita. Ya, jadi di apa tadi tuh DOPS ya, baik DOPS. Kalau untuk kan minggu pertama kan dia kita akan berisi ek ya sama dosen ya, ujian pemeriksaan fisik itu biasanya dosen akan langsung sama DOPS, DOPS aksinya. Jadi, oh kasusnya pemeriksaan fisiknya apa nih? Oh pasiennya ini. Sekalian ya, kamu teman-teman DOPS-nya langsung mau DOPS-nya mau apa nih? Oh saya mau DOPS-nya mau bimbingan doa, silakan langsung. Atau Bu, saya DOPS-nya saya pengen save, silakan langsung. Nah, kalau untuk yang DOPS apa itu namanya DOPS dengan eh, si preseptor itu eh, tentatif sebenarnya. Kalau bisa sih pada pasiennya kita, kalau bisa pada pasiennya kita. Tapi kalau memang tidak bisa, boleh kita dengan pasien yang lainnya. Misalkan, eh, karena ini saya sampaikan realitanya saja ya. Ketika saya merencanakan seperti ini, biasanya ini terutama dengan preseptor yang agak eh, sudah dijadwalkan nih hari Jumat, tapi balik lagi kan, preseptor mungkin ada yang sibuk, terus kemudian ada yang pasiennya nggak ada, ya udah kalau nggak ada atau preseptornya sibuk, saya dopsnya di minggu kedua ya, itu silahkan. Jadi dops dengan preseptor ya, saya sampaikan dops dengan preseptor. Jadi kalau sudah di minggu kedua kan kita nggak bisa dops dengan pasien kita yang ini nih. Nah, itu boleh dengan pasien yang lainnya. Atau sebenarnya karena DOPS ini kan DOPS yang dengan reseptor kan personal hygiene ya, bisa memandikan, apa keramas, mani-pedi atau misalkan gosok gigi, oral hygiene, oral hygiene itu kan dengan siapa saja bisa. Tapi kalau bisa dengan pasiennya kita. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Itu dengan pasien yang lainnya pun tidak apa-apa. Itu ya. Baik, Ibu, terima kasih. Yang lainnya silakan. Assalamualaikum Ibu, izin Ya, bertanya. Waalaikumsalam. Ibu, kan kalau ujian DOPS itu eh, biasanya itu kan pagi atau enggak siang. Nah, ini kita jadwalnya disesuaikan sama jadwal dinas. Jadi misalnya kalau yang dinas malam tetap masuk pagi gitu atau gimana Ibu? Terus misalnya ujian DOPS-nya pagi atau siang, yang dinas malam tetap masuk gitu atau seperti apa Ibu? Ya, baik Terima untuk kasih Bu. terkait ya, baik terima kasih. DOPS ya, jadwalnya gimana Bu gitu. Komunikasikan dengan dosen tadi. Bu, terutama ya, ada yang saya kan juga ya, Bu, saya habis jadwal dinas malam nih, bagaimana apakah saya tergantung nanti dari dosennya, apakah nanti akan didahulukan yang dinas malam itu untuk ujian dulu pada saat jadi dosennya kan datang pagi-pagi biasanya jam 7 gitu, biasanya sudah masuk ke rumah sakit itu kita dahulukan untuk yang dinas malam. Itu bisa. Jadi nanti tidak mengganggu istirahatnya teman-teman gitu. Yang penting komunikasi sama dosen sama preceptor. Ibu mohon maaf, besok saya ada dinas malam itu untuk ujiannya bagaimana ya? Gitu. Oh, nanti ujiannya ini aja ya. Mungkin kamu pulang dulu, saya dopsnya akan siang atau misalkan saya dopsnya akan dahulukan kamu dulu misalkan gitu. Karena kamu habis dinas malam, ya it's okay, nggak apa-apa silakan. Yang penting tadi komunikasi. Karena saya tidak bisa menentukan jadwal untuk eh, minisek harus pagi, dopsnya harus pas siang atau misalkan minisek harus siang, harus pagi atau apa enggak. Yang penting teman-teman komunikasi. Nanti mohon di minggu pertama ini tergantung kelompoknya. Misalkan tadi Putri kelompoknya sama saya. Silahkan kontrak di hari Seninnya, kontrak Ibu saya ini dari kelompok rumah sakit ini, bimbingannya dengan Ibu,
itu mohon nanti bimbingannya bagaimana. Jadi mohon arahan bimbingan. Oh nanti saya akan menentukan. Nanti kita hari Selasa atau Rabu kita akan responsi kasus ya. Kemudian nanti BST-nya di hari apa, meniseknya hari apa dan seperti apa. Komunikasi aja nggak apa-apa. Kalau kan nanti saya menentukan, oh nanti hari Kamis kita menisik, oke. Baik Bu, nanti yang Kamis itu di hari Rabunya ada yang dinas malam 3 orang, itu bagaimana Bu? Gitu. Oh nanti hari Kamis, misalkan saya menentukan hari Kamis siangnya saya minisi ek nih. Oh, untuk yang dinas malam itu bagaimana Bu? Apakah tetap minisi ek pas di eh, apa namanya hari Kamis siangnya atau seperti apa? Biar nanti dosen itu yang menentukan gitu. Yang penting komunikasi gitu ya. Itu mungkin ya Putri ya. Jadi saya nggak bisa untuk menentukan harus pagi, siang, sore atau seperti apa, tapi kembali lagi komunikasi. Saya hanya bisa untuk menentukan kesepakatan preskas presjur ini. Kita bisa luring ataupun daring. Jadi ini dianggapnya teman-teman itu sudah dinas. Jadi nggak, oh Bu saya habis preskas harus masuk. Tidak. Tapi tolong ini sampaikan ke rumah sakit adalah ini sebenarnya kita sedang dinas, tapi kita ganti dengan preskas sama presjur. Itu ya. Itu mungkin ya, Putri bisa saya Iya, menjawab. iya Ibu, baik Ibu. Baik, Terima kasih Ibu. ya sama-sama. Yang lainnya, Izin konfirmasi, Bu. halo, ada yang mau bertanya atau enggak? Ya, Bu. Sudah. Ada suaranya, Bu, kedengaran? Suaranya kecil banget, Ibu. Sebentar. Ini Oh, Bu kedengaran, Linda. Bu. Ada Ya, sudah ada. ada. Ibu izin konfirmasi berarti untuk jadwal yang sudah Ibu buat ini hanya outline saja ya, Bu. Pada pelaksanaannya mah tetap fleksibel ya, sesuai dengan waktu eh, yang bisa dari dosen pembimbing sama dari si preseptor kliniknya gitu ya, Bu ya. Ya, ya, betul. Tapi biasanya kalau yang mudah untuk kita atur itu adalah dosen dari akademik, Bu, karena dosen akademik akan kita atur bisa untuk BST tolong hari Rabu ya, kemudian Minisek tolong hari Kamis. Jadi intinya adalah tolong minggu pertama dosen itu sudah menguji mini X sama DOPS-nya sama BST, tergantung deh BST-nya apakah mau dari dosen ataupun dari lapangan. Kalau untuk dosen bisa kita atur. Nah, tapi kalau untuk yang preceptor itu yang kita sesuaikan dengan tentatif tadi dari rumah sakitnya. Jadi sebenarnya ini bisa fleksibel sih, tapi yang jelas tolong di KDP ini mahasiswa itu sudah dapat BST, mini X, DOPS, SOKA, Preskas, Presjur, kemudian ada responsi-responsi. Jadi biar lebih enak ya, tapi ini akan saya sampaikan kalau dosen ini bisa kita atur, tapi balik lagi kalau perseptor itu yang kita kembalikan kepada perseptornya itu. Itu mungkin ya Bu Linda ya? Ya, Bu. Ya, Atur nuhun. enggak. Jadi kalau untuk mungkin tadi terutama yang kalau RPL ini ya sudah ada jam-jamnya dari Pak Alvin ya untuk ininya. Yang lainnya silahkan. Sudah? Tidak ada? Bismillah Ibu. Ya, Ridwan silahkan. mau coba tanya Ibu, izin mengkonfirmasi Bu. Tadi yang terkait dari Preskas sama Presjur, misalnya kan di satu hari full. Hmm, Otomatis kan dari kita itu terbagi menjadi 3 dinas ya Bu ya, pagi, siang, malam. hmm. Tadi Ibu telah mengkonfirmasi bahwa Preskas dengan Presjur itu diganti menjadi untuk tidak ada jam dinas. Nah, untuk yang kebagian dinas siang dan dinas malam, itu apakah tidak dinas juga atau bagaimana? Ya, untuk yang dinas malam ya, yang dinas malam berarti nanti dia akan masuk ke yang hari berikutnya. Jadi nggak harusnya kan kalau dinas malam biasanya lepas ya, ya kan ya, dari dinas malam terus kemudian dia lepas, jadi itu akan mengganti yang berikutnya gitu. Silahkan nanti bisa komunikasi dengan bukan si perseptor, apakah dia mau masuk pagi, siang ataupun malamnya. Gitu mungkin ya, Ridwan ya. Ya Ibu, baik. Terima kasih banyak Bu. Ini nanti pasti akan kita sampaikan ke preceptor bahwa di hari Jumat akan kita gunakan kegiatan Preskas sama Presjur. Karena menggunakan Preskas Presjur juga walaupun daring itu nggak cukup hanya dengan 2 jam, 3 jam. Itu bahkan kita dari pagi dari jam 8 bisa sampai pakai jam 1 kan sama aja teman-teman ketika sedang dinas gitu. Kasihan juga kalau teman-teman jam 1 habis dari Preskas Presjur langsung dinas lagi berarti kalian kan double dinas dihitung kalau seperti itu. Ya. Yang lainnya silakan. Sudah cukup? Udah? Udah ya?
Oke, karena sudah jadi hari ini teman-teman sudah ada gambaran, nah, belum apa-apa sudah tugas banyak ya kan. Eh, Namanya juga tugas saya memaparkan ya. Kalau saya nggak maparin, tahu-tahu saya minta tugas sama ujian, nah itu saya yang salah gitu. Jadi sudah ada gambaran apa yang harus teman-teman siapkan. Eh, Nanti di minggu pertemuan berikutnya mungkin Pak Alvin atau saya nanti akan menyampaikan ya. Boleh saya ke Ridwan mungkin ya, yang kemarin Ridwan juga sudah WA saya untuk minta yang SDKI-nya. Eh, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai asuhan keperawatannya, kemudian jurnalnya, format jurnal atau contoh yang jurnalnya yang seperti apa sih, gitu. Biar nanti teman-teman lebih ada gambaran lagi. Itu saja mungkin dari saya. Saya kira teman-teman sudah cukup banyak dengan tugas-tugas yang sudah saya jelaskan. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, boleh kita akhiri ya. Kan pas nih, jam setengah 4 nih. Mungkin kita akhiri. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya nanti kita akan kontrak kembali. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih banyak untuk makan Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.